benar tepat ini nih. Merah. Semangka kena panas itu kuning masukkan kena panas yang ini tamu lah. Aneh ya gitu. Obatnya tidak macam ya kayaknya. Apa ada dua macam? Yang kuning. Yang kuning sama merah. Halo. Halo. Kawan. KBM kita. Mampu pada sendiri Yunai. Mampu. Yunai dilawan. Pakai manok. Ini jangan saja. Kan waktu saya balapan kan udah nasa kakuan. Oh, pas balapan tanggal 5 ya. Oh, masukkan saja. Oh. Masukkan. Ini bidaan sana. Oh, gitu. Ini saya nitip orang nanti. Itu saya hitung di pasar ya. Itu kebutuhan 1 bulan kurang lebih 20 sampai 25 ton. Kebutuhan. Jadi permintaan lebih tinggi, suplainya masih belum. Makanya saya coba nih, saya perdayakan semua kalau memang ada masyarakat setempat yang mau belajar di lahan sendiri, maunya sebelah saya sana sebelah sini lingkungan sini, nggak ada masalah. Nanti saya support, saya ajarin. Nanti pemasaran 1 pintu biar harga ke petani nggak jatuh. Iya. Iya. Nah, kalau saya gitu. Pak mau tanah katanya. Kalau nggak biasanya dari Pontianak, dari mana? Kan ngantem nih ke petani. 3.000, 3.500. Mentang-mentang dia mau borong semua kan. Nah kalau kita standarnya 4.500 paling rendah ke petani. Kalau bisa sampai 5.000 per kilonya. Nah jadi ada kepastian penghasilan. Jadi pasti saya nanam sekian, tonase sekian, saya hasilnya dengan rupiahnya sekian. Dia semangat. Tapi Gambaran 1 hektar itu berapa ton? 1 hektar itu bisa ditanam sampai 5.000 batang. 5.000 batang kalau rata-rata 6 kilo per batang itu berarti 30 ton. 30 ton kita kalikan 5.000 aja. Petani. 100 berapa? 120 ya? 120 juta. 30 kali 5. 150 juta. Potong modal 50, Bang. Itu berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Berapa hektar lah? Itu dalam 1 hektar tadi. 2, 3. Oke. Saja pas. dapat. Woi, apa? Ya, belum. Nanti tanggal 15 kan hitungnya kalah kalau dia bertahap. Bungkus tanaman ya. Kalau proses lilin segini nah Produksinya juga dia itu aja 200 meter 1 roll. Pernah enggak pakai pupuk ini, kompos buatan katanya. kita bikin sendiri komposnya. Nah, dari kohe ayam tuh. Diri aja. Udah, yang melakukan diri aja Bu. Ampun. Ya kami pakai aja. Ya kan ada yang merawat ya main. Mas, pegang juga satu, kita ambil dokumennya dulu ya. Nanti wawancara praktisi yang udah berhasil nih. Ya. Mangka. Sekarang kita panen semangka. Punya Mas Sugeng. Udah sesuai Bukan panen Apa nama semangkanya nih? semangka. Apa nama semangkanya nih yang ini? Ini semangka apa ya? Kaniagara. Nah, namanya susah nyebut Pak. Kaniagara. Madu Kaniagara. Kalau bibitnya tulis madu Kaniagara no. Kaniagara. Berarti jenis kan? Tapi Kaniagara nggak ada yang jual bibit sekarang. Sekarang enggak ada. Nah, ini Beda kan? Oh, Warnanya beda kan? dia lebih macam apa tuh belewa ya? rasanya Belewa beda. modelnya, teksturnya. Kayak timun suri, Pak. Ah, iya. Ini silakan Pak. Kalau rasa nih, nilai rasa. Mati nih, kalau rasa sekarang. Nah, barang pemberian Jepra dan Sugeng enak memang. Ini ya. Yang ada biji pun hilang bijinya. Tinggal makan enak. Ini bijinya bisa ditanam ini. Oh, itu. Nah, sama hasilnya nanti. Mana Bu? Pakai sein belas Enak. berapa ya? Datang dari dong. Apa sih? Jo.
Yuk. Ah, yuk. Apa bedanya, Ray? Ini dan itu. Beda kuning dan merah. Rasanya. Rasanya Bang Ahan ikutnya tadi hadir kah? Tapi lebih renyah sih ya. ya. Lebih renyah dari yang kuningnya itu. Ah, lebih renyah ya. Iki ini makan. Kalau kami di kampung, memang biji bisa makan, tuan. Jangankan biji semangka. Di durian pun dimakan. Biji beletek pun sama. Sama kan dulu. Tolam. Biar cepat kenyang. Ada orang tua orang bikin beletek ke Batam gitu. Dan berak deh. Temu dia. Iya, mana suka panas-panas. Kita masaju no. Kenapa mama lagi dengar yang? Sengsara untuk ya, yung tujuan itu. Oh, Pak, mana? Nuno Kan cacat. Makanya saya bilang tadi. Mau kelas mana sekolah suruh saya. Lalihan musimnya agak susah. Kalau kemarau sekali jangan. Petaninya udah oke semua, produksinya udah bisa stabil di yang Oh, saya ini- ini. ini ngomong Rencana saya kan ya? kerjasama dengan supermarket, dari Hendro. hotel di Pontianak. Ya, baik. Rekan semuanya, saat ini saya berada di lahan pertanian saudara kita yang ada di dekat kita sekarang. Kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana proses mulai dari penanaman, mungkin dari lahannya sampai panen. Itu kita langsung aja bertanya kepada pengolahnya ini yang ada di sini. Akan perkenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Acau dari Nangamahap, yaitu dari kampung Tanjung Melati. Ya, saya ini orang pelosok juga, orang kampung. Ya, sebenarnya dari penanaman itu dibilang susah, enggak juga, dibilang enggak, susah juga, karena itu yang pasti kita perlu proses. Nah, jadi kalau kita belum pernah nanam atau apa ya dinyatakan susah lah. Tapi kan untuk sekarang untuk belajar itu kan enggak susah. Karena yang pastinya kita punya teknologi, punya HP. Ya paling enggak lah kita nengok-nengok di luar sana gimana modelnya menanam. Jadi kita mencobalah dari situ. Kebetulan punya saya kemarin pun waktu pertama saya nanam yaitu kurang lebih enggak nyampe 1000 saya nanam. Itu pertama sekali saya nanam. Pas ketemu Mas Sugeng tuh, dia nyuruh saya nanam semangka. Saya belum tahu yang namakan pokok semangka itu kayak mana. Jadi pejam mata lah gimana caranya nanam. Saya coba nanam, udah itu berjalannya waktu. Ya bisa lah, perhitungan bisa nanam kurang lebih 800 pokok. Dengan hasil waktu itu kurang lebih 3 ton. Pokok 800-an. Meskipun kayak gitu kan kita perlu belajar lagi. Nah, memang hasilnya memang udah hitungannya udah agak maksimal sih. Tapi kan perlu belajar lagi. Udah keduanya saya nanam kurang lebih 1300 dengan hasil kurang lebih 5 ton. Berarti ada peningkatan. Dengan peningkatan tersebut saya untuk periode ketiganya saya nanam lagi kurang lebih 1800 dengan hasil 8 ton. Nah, semakin meningkat yang pastinya segala biaya memang semakin naik lah hitungannya. Seperti itu. Mungkin kendala kita yaitu biaya. Nah, jadi untuk prosesnya itu ya semakin kita berjalannya waktu mungkin pengalaman itu semakin menambah. Jadi meskipun orang nggak pernah nanam sama sekali, tapi dengan adanya proses akhirnya kita tahu jadi di mana celahnya gitu. Nah, jadi waktu misalnya semangka ini berbuahnya cuma 1 kok kecil, jadi dilihat lagi apa kendalanya. Nah, jadi berjalannya waktu, jadi semakin lama karena orang lain pun mungkin berdasar dari seperti itu juga gitu. Jadi tidak ada yang harus baru nanam langsung berhasil gitu, mungkin agak ya pilih-pilih orang lah gitu. Terus semenjak tanam sampai panen itu waktu berapa lama? Itu kurang lebih kalau untuk penyemaian itu kan maksimal 15 hari. Nah, 10 hari, 7 hari pun udah bisa kita nengok kondisi semaian. Nah, udah penyemaian itu
pas kita masuk ke ke tanah, ke bedengan seperti ini, sampai panen itu pas 2 bulan. Jadi 60 hari itu udah bisa panen. Tapi kalau kita buat misalnya buat ekspor, nah, kalau ekspor itu kan buahnya 55 itu udah bisa dipanen. Jadi untuk matang di dalam perjalanan. Jadi umur 55 hari. Ya 55 hari udah bisa panen. Kalau untuk kebutuhan di lokal aja dia bisa 60 hari. Nah, 60 hari jadi hasilnya itu matangnya maksimal. Matang Nah, di dengan pokok. rasanya pun lebih enak. Terus ini kan perlu pupuk, perlu pembasmi hama juga. Itu kira-kira untuk cara gimana? Nggak repot nanti? Sebenarnya sih kalau udah ketemu hama itulah yang ditakutkan oleh petani. Nah itulah yang sesuatu yang sangat-sangat merepotkan. Karena dia itu yang namakan semangka kita perlu dari daun, batang sampai buah. Nah jadi harus bagus semua. Jadi bisa hasilnya bisa maksimal. Jadi untuk pemupukan itu sebenarnya tergantung dari petani juga, itulah berdasarkan pengalaman. Nah, misalnya pengalaman dia misalnya dalam 5 hari sekali pupuk. Nah, mungkin seterusnya dia seperti itu, tapi ada juga yang 3 hari sekali pupuk atau 4 hari sekali pupuk, dengan ada juga yang secara kocor dengan secara tunggal pupuknya. Jadi kalau selama ini digunakan pupuknya apakah pupuk organik atau pupuk kimia juga? Dia sistemnya 50-50. Nah, jadi biar dia itu saling mencukupi, nah, makanan saling mencukupi. Jadi dia kalau pupuk misalnya pupuk kimianya ini kan untuk ibaratnya mengenjot. Nah, misalnya dari buah itu kan dari kita serbuk, udah penyerbukan, udah kentul pertama kita serbuk itu kan ke 5 hari ke depan itu udah kita kocor pakai kimia. Nah, kalau untuk yang pupuk dasar atau sejenis galapohe atau gimana itu untuk stok makanan. Jadi sehabis pupuk kimia itu kan ada jangka waktunya ibaratnya habis dosisnya. Nah, jadi dia ibaratnya kelaparan langsung dia makan yang dasar. Terus hasilnya selama ini kan dikatakan maksimal ya. Kalau dia maksimal itu satu pokok menghasilkan berapa banyak ya? Itu kalau yang biji, ini kan ada misalnya untuk penyerbukan itu kan ada yang biji dengan ada yang non biji. Ini ada jenisnya ya. Nah, kalau yang biji itulah untuk menciptakan yang non biji. Kalau non biji misalnya seperti ini ya. Non biji ini seperti ini. Nah, kalau yang biji itu bisa seperti itu. Nah, ini yang non biji. Dia ini kalau tidak ada yang biji, tidak bakalan bisa dapat yang non biji. Nggak ada, Bu, masuk. Berarti saling membutuhkan ya. Nah, jadi yang non biji ini kita perlunya bunga jantan. Nah, untuk menyerbukan bunga betina yang non biji. Nah, Jadi satu pokoknya kalau maksimal ya berapa kilo tadi? kalau yang biji satu pokoknya itu bisa mencapaikan 7 atau 8 kilo satu pokok. Kalau yang non biji itu kebetulan punya saya kemarin satu pokok hampir 20 kilo satu pokok, karena yang satu biji itu tembus sampai 12 kilo satu biji. Terus ini kan kira-kira harapan untuk para petani kita depannya apa yang jadi motivasi petani supaya bisa ikut abang bisa petani juga? Itu yang pasti kita orang kampung ini kendalanya memang agak banyak lah untuk menjadi seorang petani, itu sangat sulit karena kita menilai itu rata-rata petani itu dinyatakan miskin. Nah, dikatakan petani itu miskin, tapi mereka nggak tahu kalau petani secara modern atau petani secara kayak orang dulu itu kan beda. Nah, kalau kita ini kan hitungan petaninya modern, memerlukan segala mulsa, segala selang drip. Nah, jadi untuk kedepannya itu ya kita harus banyak belajar lah. Nah, dari luar. Kenapa orang luar kok bisa nanam semangka, kenapa kita kok tidak bisa? Nah, itu jadi kita harus lihat. Mereka juga sekolahnya hitungan enggak tinggi-tinggi amat gitu kan. Bisa jadi petani yang berhasil bisa kan? jadi petani yang berhasil. Bahkan kemarin saya kontak kawan yang di Jawa, dia nanam 7.000 pokok. Saya tanya berapa ton sekali panen, Mas? Saya sih sekali panen 60 ton. 60 ton dia bilang sekali panen.
hitung-hitung berapa duit Nas? Jadi kalikan aja lah 5.000. 5.000, 5 ke 6 30, Nah, 300 juta. 300 juta sekali panen dalam jangka waktu 2 bulan. Dalam jangka waktu 2 bulan itu mungkin memerlukan modal ya kurang lebih 30 atau 40 juta. Nah, dengan keuntungannya kurang lebih 200 juta lebih kan. Oke, baik. Jadi sekarang kita kan kebetulan sekarang ini Pak Aron ya, sebagai calon bupati Skadau. Kira-kira harapan pada Pak Aron ketika terpilih jadi bupati, apa yang jadi harapan petani khususnya? Iya, memang itulah waktu yang ditunggu-tunggu sebenarnya dari dulu. Ya kapan lagi kita ibaratnya orang apa namanya tuh orang kampung gini kan seperti kita ini yang baru belajar itu mengharapkan ya perhatian dari pemerintah gitu, seperti itu. Ya kita memerlukan yang pasti yang pertama benar yang kita perlukan adalah dukungan. Nah, dukungan dan perhatian lah dari pemerintah. Kalau sekarang kan rata-rata ya datang ke kebun, maaf ngomong, cuma numpang foto. Nah, saya numpang foto. Jadi dapatlah ini gitu. Nah, jadi untuk kedepannya mari kita dukung sama-sama lah supaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita lah pasti. Nah, yang Baik, terima kasih. Mungkin Pak Aron sebagai calon bupati bisa menyampaikan kepada masyarakat kita yang berada di petani. Ya. Baik, hari ini saya bersama dengan beberapa rekan anggota DPR Kabupaten Skadau dan juga teman-teman dari media. Kami diundang Mas Sugeng untuk pergi ke kebun semangkanya di daerah Kemawan ini, dan saya pikir ini juga memotivasi kami ketika nanti dipilih oleh masyarakat Kabupaten Skadau bahwa kita fokus program-program kita ke depan di bidang pertanian, karena memang kita juga butuh petani-petani mandiri seperti ini yang memang yang gigih. Kenapa? Karena mereka nanti bisa memotivasi petani-petani kita yang ada di kampung. Karena ke depan yang terpenting sebenarnya kita mengubah mindset mereka. Jangan lagi mereka berpikir bahwa petani itu miskin. Ya, oleh karena itu nanti ke depan kita akan buat program pembinaan untuk kelompok tani, pelatihan untuk kelompok tani, artinya penguatan kelembagaan lah, agar mereka paham tentang petani itu lebih dulu gitu kan. Karena bagaimanapun kalau mereka tidak paham dengan pemasaran, tidak paham dengan cara bertanam, itu juga kesulitan bagi mereka. Tapi kalau ada seperti Mas Sugeng dan kawan ini yang memang kerjanya di kebunan seperti ini juga bisa menampung lah hasil-hasil kelompok tani kita yang kecil-kecil itu. Kesulitan sekarang ini kan kelompok tani kita pada sisi pemasarannya, ya pada sisi pemasaran. Tapi kalau sudah ada channel teman-teman yang mandiri seperti ini, artinya ini juga membuka peluang bagi masyarakat kita, terutama masyarakat Kabupaten Skadau. Karena ke depan juga kita harus ada program unggulan di Kabupaten Skadau, apakah nanti semangka dan lain sebagainya. Tentu kita butuh pendampingan dari teman-teman kita di PPL, karena memang selama ini teman-teman kita PPL belum dimaksimalkan secara lebih masif oleh pemerintah daerah, sehingga hampir mereka misalnya selama ini hanya ke lapangan pulang, artinya program yang mereka fokuskan itu dari pemerintah daerah itu belum juga jelas. Ya, artinya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Sugeng, ya, karena dengan Bapak ini yang juga bersedia menerima kunjungan kami ke tempat ini juga sekali lagi dalam rangka membuka wawasan kita bersama bagaimana kita penting melihat prospek pertanian Kabupaten Skadau ke depan. Baik. Ya, terima kasih Pak Aron, terima kasih abang kita nih yang sekarang sudah menjadi petani yang hebat. Mudah-mudahan masyarakat kita, para petani bisa mengikuti jejak beliau ini untuk bisa bertani yang menjadi petani yang profesional. Baik, terima kasih.